Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Miss Christine Angelina Julinda Nomreni SIKOM Enikom serta teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara hari ini. Pada hari ini, saya, Jessica Amanda Putri, sebagai Eksekutif Audit Internal yang menangani sistem pengendalian internal BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, akan membahas mengenai pencabutan izin usaha BPR Pasar Umum yang terjadi di Bali. Bank Perkreditan Rakyat memiliki peranan yang besar dalam perekonomian masyarakat, khususnya memberikan pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Salah satu kebijakan tugas BPR untuk mendukung sektor UMKM dalam mengembangkan usahanya adalah dengan menyalurkan modal usaha melalui kredit usaha rakyat yang layanan perbankan ini bisa berbentuk tabungan perseorangan ataupun memberikan layanan pinjaman dana untuk mereka yang memerlukan modal pinjaman usaha. Pada satu sisi, kebijakan tersebut menjadi suatu tantangan bisnis. Namun pada sisi lain, berpotensi menimbulkan adanya kecurangan atau fraud apabila tidak diimbangi dengan integritas dan kompetensi sumber daya manusia yang tinggi dalam mengimplementasikan kebijakannya. Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Pasar Umum yang beralamat di Jalan Teguh Umar, Komplek Pertokohan Bisnis Center Blok C1, Desa atau Kelurahan Daupuli, Kelot, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Pasar Umum dikeluarkan melalui keputusan anggota Dewan Komisioner nomor KEP-1181-D.03-2022 tanggal 25 November 2022 tentang pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Pasar Umum terhitung sejak tanggal 25 November 2022. PT Bank Perkreditan Rakyat Pasar Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 telah ditetapkan menjadi status BPR dalam pengawasan khusus atau BDPK karena rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang kurang dari 0%. Penetapan status BDPK tersebut disebabkan oleh adanya penyimpangan ketentuan perbankan dan pengelolaan BPR yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pemegang saham atau pengurus melakukan upaya penyehatan. Sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pengurus tidak terrealisasi. Mempertimbangkan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk dan pernyataan ketidaksanggupan dari pemegang saham dalam menyehatkan BPR tersebut, serta menunjuk pasal 38 POJK, maka OJK tersebut mencabut izin usaha BPR. Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Pasar Umum, selanjutnya LPS menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. OJK menghimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Pasar Umum agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku. Pada kasus yang terjadi, saya sebagai eksekutif audit internal dari analisa prosedur audit yang telah dilakukan mengenai kasus pencabutan izin usaha BPR yang terjadi di Bali ini, seharusnya perusahaan BPR perlu melakukan manajemen risiko untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan oleh bank seperti pencabutan izin oleh OJK yang sudah terjadi ini. Pelaksanaan manajemen risiko pada suatu bank dalam hal ini, Bank Perkreditan Rakyat dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko atau risk-based audit. Risk-based audit ini adalah mata rantai dari manajemen risiko itu sendiri yang dinilai berada dalam satu paket dengan manajemen risiko yang perlu dilakukan sebagai kelanjutan dari proses manajemen risiko yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan risk-based audit ini dilakukan dengan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, lalu evaluasi terhadap risiko-risiko ini akan diantisipasi dan ditanggulangi dengan penerapan kontrol yang baik. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat salah kata yang terucap.
Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.